Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Titin Atiko. Di sini saya ingin menjelaskan 3 pendekatan dalam pemahaman hadis kontemporer. Yang pertama, pendekatan antropologis, yaitu memberikan terbentuknya pola-pola perilaku itu pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat manusia. Kontribusi pendekatan ini adalah membuat uraian yang meyakinkan tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan manusia dalam berbagai situasi hidup, dalam kaitan ruang dan waktu. Contoh pemahaman hadis dengan menggunakan pendekatan antropologi bisa dilihat ketika alam memahami hadis, memelihara jenggot dan mencukur kumis. Inkahu wasyariba warfaullah, artinya guntinglah kumis dan panjangkanlah jenggot. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muhammad Syuhudi Ismail berpendapat bahwa hadis tersebut relevan untuk orang-orang Arab, Pakistan, dan lain-lain yang secara alamiah telah diberikan rambut yang subur, termasuk di bagian kumis dan jenggot. Sedangkan orang Indonesia tingkat ketebalan dan kesuburan rambutnya tidak sama dengan orang Arab. Bahkan banyak orang Indonesia yang kumis dan jenggotnya jarang. Berdasarkan realita tersebut, maka hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual, karena kandungan hadis tersebut bersifat lokal. Adapun implikasi dari hadis tersebut yang bersifat lokal atau hanya relevan dalam suatu tempat, di dalam konteks ini adalah relevan untuk penduduk Arab, Pakistan, dan lain-lain. Maka jika dalam konteks Indonesia, tentunya hadis tentang memelihara jenggot tersebut tidak relevan. Karena pada kenyataannya, masyarakat Indonesia banyak yang tidak dikaruniai jenggot yang subur, dan bahkan juga yang tidak memiliki jenggot sama sekali. Atas dasar kenyataan tersebut, bisa dipahami bahwa hadis tersebut tidak bersifat universal, dan tentunya karena hadis tersebut tidak bersifat universal, maka dapat disimpulkan bahwa memelihara jenggot bukan sebagai sunnah. Yang kedua yaitu pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang menekankan pada kondisi kejiwaan objek atau kepada siapa sebuah hadis yang ditujukan. 25 pendekatan ini perlu dilakukan mengingat Nabi SAW terkadang memberikan jawaban yang berbeda-beda terhadap suatu pertanyaan yang sama. Dalam masalah ini, maka pendekatan yang paling tepat digunakan dalam memahami hadis tersebut, yakni pendekatan psikologi. Respon Nabi SAW yang cenderung berbeda dari pertanyaan para sahabat menandakan Nabi SAW sangat memperhatikan kondisi dari masing-masing sahabatnya, termasuk dalam aspek psikologisnya. Olehnya itu, amal soleh yang afdal dapat saja berbeda sesuai dengan kondisi muqaddamnya. Kemungkinan besar jika seseorang sahabat yang kekar dan pemberani, ada kemungkinan Nabi SAW menganjurkan untuk berjihad dalam peperangan, karena ada hadis lainnya di mana Nabi melarang sahabat tertentu mengikuti peperangan karena suatu sebab. Jika yang bertanya itu berasal dari sahabat yang cukup kaya dan terlihat jarang untuk bersedekah, maka bisa jadi Nabi menganjurkan untuk banyak sedekah terlebih dahulu daripada amalan lainnya. Jika yang bertanya itu dari sahabat yang mempunyai perangai cukup keras, maka dapat saja Rasulullah SAW mendahulukan untuk bersikap tidak mudah marah, sebagaimana hadis Sahih Bukhari nomor 6116, yang artinya, Yahya bin Yusuf telah menceritakan kepadaku, Abu Bakar bin Ayyashi mengabarkan kepada kami, dari Abu Hasin, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa seseorang berkata kepada Nabi SAW, berilah aku wasiat. Beliau bersabda, janganlah engkau marah. Orang itu menghilang beberapa kali, namun Nabi tetap bersabda, janganlah engkau marah. Di mana Rasul berpesan dalam hadis tersebut untuk janganlah engkau marah. Oleh karena itu, amalan yang paling utama bagi setiap individu sahabat sangat tergantung kepada maslahat yang sesuai dengan waktu, keadaan para individu dan kelompok masyarakat yang menjadi mukhatabnya. Pendekatan ilmiah.
Yang ketiga yaitu pendekatan ilmiah. Kata ilmiah berasal dari kata ilmu yang berarti kumpulan pengetahuan yang diorganisir secara sistematik, atau dapat pula berarti seluruh pengetahuan yang diperoleh dan disusun secara tertib oleh manusia. Jadi secara keseluruhan dapat dipahami bahwa pendekatan ilmiah adalah cara pandang terhadap pemahaman hadis melalui pertimbangan-pertimbangannya yang logis dan sistematis. Berdasarkan ilmu pengetahuan berkembang mengikuti kemajuan kualitas pemikiran dan aktivitas manusia. Yang terakhir yaitu pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis bukanlah hal baru dalam wacana Islam. Ushul fikih sebagai metode memahami kitab suci dan khazanah Islam yang ditulis dalam bahasa Arab disebut sebagai kajian filosofis. Sebab di dalam ushul fikih terdapat pembahasan kias atau analogi yang cara kerjanya lebih luas dan sistematik dari metode logika yang ditawarkan Aristoteles. Misalnya, di samping itu terdapat pula kaidah-kaidah syariah yang mencoba menyikap tujuan dan hikmah di balik segenap aturan formal. Kaidah-kaidah yang menyingkap tujuan dan hikmah syariah ini disebut dengan prinsip maslahah. Dalam pemahaman hadis Nabi, pendekatan filosofis atau prinsip masalah telah banyak ditempuh oleh para ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi, Muhammad Al-Ghazali, dan lain-lain. Berikut penulis kemukakan beberapa contoh hadis yang tidak dapat lagi dipahami melalui pendekatan linguistis semata, namun harus dipahami melalui pendekatan filosofis atau prinsip maslahah. Contohnya pemaparan yaitu hadis tentang siwak. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati alaihi wasallam li amaratihim bisyiwaqi 'inda kulli shalah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jikalau tidak memberatkan akan umatku, niscaya akan kuperintahkan untuk bersiwak pada setiap kali hendak melakukan." Kemudian hadis berikutnya, An Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyiwaku mutahharatil lil fami wa maradati lirabbi." Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siwak itu membersihkan mulut dan menjadikan Allah ridho. Hadis tersebut memberikan informasi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk bersiwak sebelum melaksanakan ibadah sholat. Tujuan atau maksud dari hadis ini sebenarnya adalah cara membersihkan mulut sehingga Allah menjadi ridho karena kebersihan itu. Sedangkan siwak merupakan media untuk mencuci mulut. Disebutkan siwak oleh Rasul karena siwak cocok dan mudah didapat di Jazirah Arab. Karena itu siwak dapat diganti dengan barang lain seperti odol dan sikat gigi dan sama kedudukannya dengan siwak. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.